Assalamualaikum. Hai Mam, selamat datang di channel YouTube aku, Sofa Medina. Di channel YouTube aku ini kita bakal banyak membahas tentang hobi, tentang kuliner, fashion, tanaman, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jangan lupa terus tonton, subscribe, like, dan share ya. Mams, ngerasa nggak kalau sejak pandemi kita tuh jadi lebih banyak waktu luang di rumah? Nah, dengan adanya banyak waktu luang di rumah itu, pada akhirnya kan kita tuh coba ya mengeksplor hobi-hobi baru atau kegiatan baru di rumah. Salah satunya hobi baru yang lagi aku gandrungi saat ini yaitu memelihara tanaman hias di rumah. Nah, gimana dengan Mams sendiri? Jadi Mams, pertama kali aku tuh mulai suka memelihara tanaman hias itu bulan September 2020. Aku suka dengan tanaman itu karena ada teman aku yang memang dia juga baru mulai memelihara tanaman hias, dan waktu itu aku pergi main ke rumahnya, dan di sana itu banyak banget bunga-bunga yang memang sekarang itu cakep-cakep banget ya, cantik-cantik banget bunganya. Nah, dari situ aku tuh mulai pertama sih aku minta dulu satu gitu ya, terus itu aku mulai hunting, ikut dia beli kembang. Nah, setelah itu aku pernah coba iseng nih ikutan, ada salah satu IG, di situ dia ada giveaway-nya itu dapat tanaman-tanaman yang kita bisa bilang tuh tanaman yang lumayan harganya mahal ya pada saat itu. Nah, jadi aku ikutan dan ternyata aku dapat giveaway-nya itu dan ngedapetin bunga jenis Calathea crimson. Pada saat itu harga Calathea crimson itu sendiri itu masih mahal banget, di atas 600.000. Nah, dari situ tuh aku tuh mulai ngerasa excited banget karena dapetin tanaman yang lumayan harganya mahal, dan aku seneng banget. Dan sejak saat itu mulai lagi tertarik untuk mencari jenis-jenis tanaman yang lainnya yang cantik-cantik banget, dan memang saat itu lagi banyak dicari orang gitu. Jadi kalau untuk hunting tanaman sendiri, sebenarnya kalau untuk di kawasan Bandar Lampung sudah mulai banyak ya. Kita bisa banyak sekarang nemuin tempat-tempat hunting tanaman yang jual kembang, terutama itu di daerah Gunung Terang. Di Gang PU itu sudah memang dari dulu ya, teman-teman kan pasti pada tahu. Kemudian aku coba sering ke daerah Pekalongan, Lampung Timur. Nah, di situ deh kalau misalnya Mams lagi baru mulai newbie, nah mungkin bisa dicoba dulu ke daerah sana, karena di sana dijual tanaman itu range harganya mulai dari harga 15.000 itu ada ya, sampai dengan harga ratusan ribu atau jutaan juga ada di sana. Seperti waktu aku dulu itu pertama kali hunting itu juga tanamannya juga masih yang murah-murah, yang sekitaran harga 25, 15.000, 35.000, ada yang 50.000, range 100.000, ratusan ribu, dan yang paling mahal itu bisa ada yang juga jutaan. Tapi waktu itu sih kalau aku batesin ya, paling range-nya dari 10.000 sampai 150.000 aja dulu, karena kan aku masih newbie di sini. Kalau untuk sekarang di Maret 2021, berarti aku ini udah sekitar 7 bulan, ini aku udah koleksi sekitar 200 jenis tanaman yang ada di rumah. Kalau untuk koleksinya sendiri, aku punya macam-macam jenis ya, mulai dari monstera, aglo, caladium, anthurium, sansevieria, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau untuk
jenis tanaman yang paling mahal yang aku punya ini nih. Ini namanya melano. Nah, tadinya itu dia ada 1, 2, 3, 4 daun sebenarnya. Tapi kemarin nggak tahu kenapa, mungkin aku salah tempat gitu ya. Jadi yang 2-nya itu dia nguning. Jadi pada akhirnya aku buang 2. Jadi sekarang tinggal 2 daun. Tapi ini udah mulai muncul tunas yang barunya. Sebenarnya aku sedih banget karena harganya lumayan. Kalau untuk tanaman yang paling agak susah ya nyarinya ya, sebenarnya itu kalau aku tuh Monstera King. Jadi Monstera deliosa yang king. Sebenarnya itu banyak sih di tempat-tempat di Gunter seperti itu yang banyak jual, tapi harganya itu dia masih ke sekitaran di atas 500.000. Nah, di sini kan aku pengen yang harga-harga lebih ekonomis ya. Jadi pada waktu itu ada satu IG tempat plain yang jual di harga 400.000 tapi udah besar banget, dan itu tempatnya di Lampung Timur. Jadi sekitar perjalanan kalau dari rumah ini sekitar 2 jam aku tuh baru nyampe sana gitu. Jadi di situ bener-bener perjuangan banget deh ngebawa ini Monstera yang daunnya memang udah besar banget. Mungkin kalau di Bandar Lampung itu harganya bisa di atas 500 ya, tapi aku bisa dapat di harga di bawah 500. Untuk jenis tanaman yang sulit dirawat, aku masih ngerasa begonia itu yang paling susah aku rawat. Itu ada satu begonia aku yang tadinya tuh udah rimbun banget, tapi sekarang cuma sisa tinggal 3 daun. Nah, di situ aku ngerasa sih masih belum bisa ya, belum nemu gimana cara ngerawat begonia secara mungkin yang benernya seperti apa. Mungkin bisa dari teman-teman yang bisa kasih tips ke aku juga boleh komen ya, gimana cara ngerawat begonia yang bener gitu caranya, karena dari dulu aku selalu udah ada 2 begonia yang aku nggak bisa gitu ngerawatnya. Untuk tanaman yang masih aku impikan itu Monstera variegata atau biasa kita sebut Monfar. Aku nggak tahu kenapa aku suka banget dengan Monfar, tapi itu dia harganya masih mahal-mahal banget ya. Yang paling murah aja dia masih sekitaran di atas 1,5 juta. Dan kalau bagusnya itu kemarin aku lihat ada yang harganya 3.500.000, dan itu masih wow banget, masih jauh dari budget aku. Tapi mudah-mudahan kalau ada rezeki ada yang mau ngasih, boleh banget. Kalau sukanya itu, aku kenapa jadi suka memelihara tanaman itu karena aku ngeliat proses ya. Biasanya sih karena aku pengen yang harga ekonomis, aku belinya yang masih kecil-kecil, jadi yang harganya kan masih terjangkau. Tapi ya itu dia, kita ngerawatnya bener-bener dari kecil, terus gimana kita ngerawatnya dia jadi lebih besar, lebih banyak, lebih rimbun. Nah itu kalau dia sudah jadi tambah banyak, tambah rimbun, nah itu yang bisa buat kita ngerasa puas dan senang kalau kita bisa ngerawat tanaman ini jadi lebih subur, lebih cantik lagi. Kalau untuk dukanya, yang pasti kalau ngelihat tanaman kita kering ataupun bahkan mati gitu. Ada satu tanaman nih, dia reversa ya. Aku beli ya, dia 4 daun. Ya kayak melano tadi kan. Aku beli 4 daun, terus tiba-tiba 2 daunnya mati gitu. Itu sedih banget sih karena kita kan pengen banget tuh sama tanaman ya, kita pengen rawat dia gitu. Tapi kalau dia mati kan kayaknya ada rasa sedih juga ya, karena udah jadi kayak bagian kita. Jadi kalau itu ngerasa kehilangan banget sih, seperti membunuh daun makhluk hidup. Bukan tips ya, mungkin lebih sharing ya. Jadi pertama, kalau kita memang pengen benar memelihara tanaman hias, yang pertama yang harus ada itu adalah konsisten. Kita harus konsisten dari awal gitu. Kalau kita memang memelihara tanaman, ya berarti tanamannya itu harus benar-benar kita rawat, kita siram, kita kasih pupuk supaya mereka jadi tumbuh lebih subur. Yang kedua itu kita perlu sabar, karena nggak ada sesuatu hal itu langsung mau bagus, mau perfect gitu. Kecuali memang Mams sendiri memang punya budget lebih, jadi bisa beli tanaman yang memang sudah rimbun gitu. Tapi kan harganya juga pastinya mahal.
Sedangkan kalau kita yang low budget, nah kita bisa beli tanaman yang memang yang dari kecil dulu. Bahkan dulu pernah aku tuh beli yang ternyata akarnya aja nggak ada gitu. Nah, jadi kita nikmati saja prosesnya itu mulai dari kecil terus dia jadi rimbun, itu lebih nikmat lagi gitu, menikmati prosesnya itu. Yang ketiga, kita harus sayang dengan tanaman-tanaman kita. Jadi usahakan misalnya setiap pagi kita bangun, kita, kalau kata orang ya, kita ajak ngobrol, mereka akan lebih senang katanya. Mereka juga akan lebih sehat gitu kalau kita ajak ngobrol. Bahkan ada yang bilang ke aku, ajak zikir aja yuk gitu, supaya tanaman-tanaman ini juga jadi tumbuh lebih besar, seperti itu. Yang keempat, sesuaikan dengan budget. Jadi artinya ya kita harus ukur juga gitu. Kalau memang kita pengen tanaman yang rare, yang susah, yang langka, itu pasti kan harganya mahal. Nah, kita nggak usah terlalu memaksakan diri. Kita coba dulu, rawat dulu yang kira-kira kita mampu belinya. Kita coba rawat dulu. Kalau memang kita sudah bisa ngerawatnya dengan baik, nah baru deh Mams, kalau memang punya budget lebih, pengen nabung, pengen beli tanaman yang lebih mahal, nah itu kita sudah terbiasa ngerawatnya. Jadi supaya nanti tanaman kita tidak mati dan tidak sayang gitu. Kalau misalnya tanamannya udah mahal terus tahu-tahu kita nggak bisa rawatnya, kan sayang sekali ya Mams ya. Jadi ya kita sesuaikanlah dengan budget kita dan kemampuan kita untuk merawat tanaman. Oke, jadi Mams, sekian dulu sharing dari aku mengenai hobi aku memelihara tanaman. Mungkin di next video kita bisa sharing tanaman dengan tema yang lain. Oke Mas, jangan lupa ya di subscribe. Terima kasih.